Hadratus Syekh Mbayai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri NU, pendiri Nahdlatul Ulama, melarang keras acara Maulid Nabi, mengharamkan peringatan Maulid Nabi yang isinya terdapat kemungkaran-kemungkaran seperti bercampur baurnya laki-laki perempuan, atau ada alat musiknya, atau kemungkaran-kemungkaran yang lain. Hal ini dijelaskan di dalam kitab karya beliau, yaitu At-Tambihat Al-Wajibat Liman Yasnaul Maulid Bil Munkarot. Kalau kita terjemahkan, peringatan-peringatan yang wajib bagi orang yang memperingati Maulid Nabi, isinya kemungkaran-kemungkaran. Nah, langsung saja kita buka. Kita baca di mukadimahnya dulu. Ini tidak saya baca Arabnya, langsung terjemah karena panjang sekali penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat pada malam Senin tanggal 25 pada bulan Rabiul Awal, pada bulan Maulud, pada tahun 1355 Hijriah, terdapat sekelompok dari pelajar, dari santri di sebagian pondok pesantren yang mengadakan perkumpulan atas nama Maulid, atas nama Maulid Nabi. Ada santri-santri pondok pesantren yang mengadakan Maulid Nabi, tapi di dalam acara Maulid tersebut terdapat alat malahi, terdapat alat musik yang diharamkan, kemudian membaca sebagian dari ayat Al-Quran, membaca sebagian Al-Quran, membaca hadis-hadis terkait perjuangan awal Rasulullah dan tanda-tanda kelahiran Rasulullah, serta perjalanan-perjalanan yang penuh barokah Rasulullah. Nah, kemudian setelah membaca itu semua, di dalam acara Maulid tersebut terdapat kemungkaran-kemungkaran seperti saling memukul dan menangkis yang dinamai dengan pencak atau tinju, menabuh rebana, yang mana semua itu dilakukan di hadapan wanita ajnabi, wanita yang bukan mahram, yang menonton dengan sangat dekat. Dan di acara tersebut terdapat musik, sandiwara, permainan yang menyerupai judi, berkumpulnya laki-laki beserta perempuan yang bercampur baurnya laki-laki dan perempuan. Jadi yang pengunjungnya, hadirinnya itu laki-laki perempuan campur baur tanpa ada pembatasnya. Mereka menonton bersama, menari atau berjoget, tenggelam dalam kelalaian, tertawa, mengeraskan suara, berteriak-teriak di dalam masjid atau di halaman masjid, di sekitar masjid. Oleh karena itu, saya, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, mencegah mereka. Jadi Hadratus Syekh membubarkan acara tersebut. Kalau sekarang mungkin dianggap radikal ya, dianggap tukang membubarkan pengajian. Jadi acara Maulid Nabi yang isinya kemungkaran seperti tadi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dibubarkan. Dan saya mengingkari semua kemungkaran tersebut, lalu mereka bubar. Jadi acara Maulid Nabi yang isinya campur baur laki-laki perempuan, joget-joget, ada alat musiknya, dan lain-lain, itu oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari dibubarkan. Nah, karena terdapat acara seperti yang saya jelaskan tadi, saya khawatir acara seperti ini akan menyebar ke banyak tempat dan orang-orang awam akan menambahkan bermacam-macam kemaksiatan di dalam acara Maulid Nabi, yang mana terkadang hal ini akan terjadi penyimpangan dalam Islam. Untuk itu saya menulis kitab Tambihat ini, kitab peringatan ini, sebagai nasihat agama, memberi petunjuk kepada umat Islam, dan hanya kepada Allah lah saya meminta agar saya ikhlas karenanya, karena Allah lah yang memberi anugerah yang maha agung. Jadi tujuan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menulis kitab ini sebagai nasihat agar umat Islam ini tidak terjerumus ke acara Maulid Nabi, acara pengajian atau acara sholawatan atau acara apapun yang isinya terdapat kemaksiatan. Itu tujuan dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Nah, kita baca At-Tambih Al-Awal, peringatan yang pertama. Diambil dari pendapat para ulama yang saya akan jelaskan nanti, bahwa
acara Maulid Nabi yang dikatakan sunnah oleh para ulama, acara Maulid Nabi yang diperbolehkan oleh para ulama adalah berkumpulnya manusia lalu membaca sebagian dari Al-Quran, membaca riwayat terkait awal Nabi Muhammad SAW dan yang terjadi saat Rasulullah di dalam kandungan, saat kelahirannya, termasuk peristiwa-peristiwa besar dan perjalanan-perjalanan Rasulullah yang penuh barokah. Kemudian setelah itu dihidangkan makanan, makan bersama lalu pulang. Apabila di dalam acara ini ditambah dengan memukul rebana serta menjaga adab-adabnya, maka tidak masalah. Karena rebana ini alat musik yang diperbolehkan oleh para ulama. Jadi acara Maulid Nabi yang diperbolehkan oleh para ulama, yang dianggap sunnah oleh para ulama, ini acara Maulid Nabi yang isinya berkumpul, kemudian membaca sebagian dari Al-Quran, membaca riwayat mengenai tanda-tanda saat Rasulullah di dalam kandungan, tanda-tanda saat kelahiran Rasulullah, mengenai hadis-hadis perjuangan Rasulullah, kemudian makan lalu pulang, atau kalau perlu ditambah dengan rebana, tapi dengan tetap menjaga adabnya. Hal itu tidak masalah. Nah, ini keterangannya panjang sekali, langsung bisa Anda baca sendiri, tapi akan saya lompati ya. Kita langsung ke at-tambih yang kedua, peringatan yang kedua. At-tambihu as-tsani, peringatan yang kedua. Peringatan Maulid Nabi sebagaimana yang telah saya jelaskan di depan tadi, yang isinya kemungkaran di awal tadi ya, itu hukumnya haram, yang mana para ulama tidak ada yang berbeda pendapat mengenai keharamannya. Semua ulama mengatakan kalau acara Maulid Nabi yang isinya seperti itu hukumnya haram. Dan tidak ada ulama yang menentang jika hal tersebut dilarang. Dan orang yang memiliki mur'ah, memiliki harga diri dan memiliki iman tidak akan mengatakan baik acara seperti itu. Orang yang memiliki iman tidak akan mengatakan Maulid Nabi seperti itu dikatakan baik. Akan tetapi orang yang suka dengan acara seperti itu adalah orang yang dibutakan mata hatinya, orang yang gemar makan dan minum saja, orang yang gemar melakukan maksiat. Mereka tidak peduli kalau itu dosa-dosa besar. Jadi acara Maulid Nabi yang isinya kemungkaran-kemungkaran itu, semua ulama, semua orang yang mempunyai iman pasti mengatakan itu tidak baik, pasti mengatakan itu haram. Orang yang suka dengan acara seperti itu hanya orang-orang yang suka maksiat, orang-orang yang dibutakan mata hatinya. Begitu juga termasuk yang dosa, termasuk yang terkena hukum haram, orang yang menontonnya, menonton acara seperti itu, orang yang ikut hadir, orang yang menyumbangkan hartanya untuk acara seperti itu. Karena semua itu hukumnya haram, yang sangat haram, karena di dalamnya terdapat kerusakan-kerusakan, terdapat mafsadah-mafsadah yang akan saya sebutkan insya Allah di akhir kitab Tambihat ini. Bisa Anda baca sendiri, keterangannya panjang. Lalu saya langsung baca ini. Ketika kamu telah mengetahui semua itu, maka ketahuilah sesungguhnya peringatan Maulid Nabi ketika mendatangkan maksiat, ketika terdapat maksiat seperti kemungkaran-kemungkaran tadi, maka wajib untuk ditinggalkan dan haram untuk dikerjakan. Jadi acara maulid, nggak hanya maulid, pengajian atau sholawatan, itu jika isinya terdapat kemungkaran-kemungkaran itu hukumnya haram dan wajib untuk ditinggalkan. Itu acara yang bagus, apalagi acara yang seperti karnaval atau sonhorek ya yang baru viral ini. Itu jelas kalau isinya terdapat joget-joget, berkumpulnya laki-laki perempuan, ada yang mabuk-mabuk apalagi, ada yang meninggalkan sholat apalagi, itu jelas-jelas hukumnya haram, nggak usah ditanya lagi. Nah, ini penjelasannya panjang. Kitab ini direkomendasikan untuk dipelajari, dibaca oleh semua umat Islam, oleh semua santri, agar kita tahu bahwa tidak semua acara Islami itu hukumnya boleh. Ada acara Islami yang ternyata hukumnya haram, seperti acara Maulid Nabi yang isinya kemungkaran-kemungkaran seperti tadi. Nah, demikian penjelasannya. Jangan lupa untuk di-follow ya. Bisa Anda baca sendiri, panjang banget keterangannya. Wallahu a'lamu bishawab.